Iya, monggo. Ini dari analisis masalah yang saya temukan di sekolah, itu pertama yaitu motivasi belajar bahasa Inggris di sekolah saya itu masih rendah. Menurut kajian panjenengan, apakah itu terjadi hanya di sekolah saya atau hampir semua madrasah di Kabupaten Tuban ini memiliki motivasi belajar bahasa Inggris yang rendah, Bapak? Ya, pada dasarnya karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing, itu rata-rata di lembaga itu bahasa Inggris untuk motivasi belajarnya masih terendah dibanding mata pelajaran yang lain. Nah, itu nanti berarti bagaimana solusi panjenengan selaku guru bahasa Inggris bisanya anak-anak itu termotivasi belajar bahasa Inggris. Berarti tentu harus nanti menerapkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, efektif dan lain sebagainya itu. Gitu. Nah, jadi pada intinya hampir sama. Karena bahasa asing bagi anak MI itu masih asing banget, sehingga masih seperti tadi. Untuk selanjutnya itu berdasarkan wawancara dengan teman-teman juga, itu teman-teman banyak menyatakan kalau beliau-beliau itu sangat kesulitan mengkondisikan kelas di media mengajar. Mungkin dalam kacamata saya mungkin karena siswanya banyak atau dari latar belakang yang berbeda seperti itu, Pak. Bagaimana menurut panjenengan? Iya, jadi sebetulnya jumlah siswa itu sudah ada aturannya. Satu kelas itu kalau MISD jumlahnya berapa, SMP berapa, SMA berapa, kan gitu. Nah, kalau di Hijah itu menurut jenengan itu ternyata melebihi kapasitas yang sudah ditentukan sesuai aturan, maka tentu itu salah satu penyebabnya dalam kesulitan dalam mengelola, memanage kelas tersebut. Nah, tentu yang paling pas adalah diterapkan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berapa toh MISD itu dalam satu kelasnya, itu satu. Yang kedua bisa jadi karena dari latar belakang yang berbeda, baik itu ekonomi ataupun tingkat pendidikan dari orang tua dan muridnya itu tadi, sehingga mempengaruhi Sikap kelas. iya, karena kelas itu bersifat homogen akhirnya. Nah, coba nanti yang jelas satu, berusaha disesuaikan jumlahnya untuk ajaran yang akan datang, mungkin ditata. Kalau itu masih berarti kemungkinan karena latar belakang yang berbeda tadi. Saya sampaikan. Ya. Problem di setiap sekolah juga ya Bapak, di mana kelas 4 bahkan kelas 5 itu masih ditemukan anak yang belum bisa baca atau bacanya belum lancar, apalagi pemahaman soal, bahkan baca saja itu belum lancar. Ya, kalau itu tidak mayoritas madrasah atau sekolah, tapi kadang-kadang ada itu disebabkan karena murid yang belajar di situ itu tidak hanya murid yang betul-betul normal IQ cerdas, tetapi semua bentuk murid kan harus diakomodir, harus diakomodasi, bahkan inklusi. Nah, seperti itu. Jadi biasanya ada kelas 4 atau kelas 5 yang masih sulit untuk membaca atau memahami soal, itu sebetulnya ya beberapa sekolah saja, beberapa madrasah. Tidak semua kalau itu. Biasanya itu cenderung pada peserta didik yang IQ rendah. Seperti itu. Itu juga Bapak, karena 2 tahun ini kan online gitu Pak, itu ternyata kata beliau-beliaunya yang wali kelas itu juga mempengaruhi. Gitu. Ini karena selama pandemi COVID
anak belajar di rumah melalui daring itu sebetulnya kurang maksimal. Sudah cukup baik karena ada kurikulum darurat yang menitik beratkan pada materi-materi yang esensial saja yang diajarkan melalui daring itu, kan gitu. Nah, dengan adanya 2 tahun kena pandemi ini, maka disimpulkan bahwa peserta didik itu lost learning, kehilangan pembelajaran. Maka dari itu dengan adanya lost learning selama 2 tahun karena pandemi, pemerintah akhirnya menyempurnakan kurikulum kita dengan kurikulum merdeka. Itu salah satunya adalah untuk mempercepat dari lost learning tadi menjadi normal learning. Nah, itu. Jadi betul sekali, jadi Covid 2 tahun itu sangat mempengaruhi dari mindset atau pembelajarannya peserta didik kita. Ya, hampir semua sedunia itu. Di Hidayatun Najah sendiri sebenarnya kan letaknya itu kan di kota ya Pak. Ya. Banyak dari mereka kan gaya hidupnya modern, banyak yang sudah memiliki smart gadget daripada di desa. Tapi kenapa ya Bapak, untuk komunikasi antara guru dan wali murid itu masih banyak kendala? Masih ketika sudah diundang pertemuan wali murid yang datang hanya 3, 4 gitu aja. Jadi begini, masalah gadget atau HP, alat komunikasi itu sebetulnya hanya sebuah alat untuk mempercepat informasi atau undangan, mewakili undangan hard copy kertas, gitu saja. Masalah wali murid diajak komunikasi, diundang, masih belum banyak yang hadir daripada yang hadir. Itu kalau menurut saya karena disebabkan kesibukan pekerjaan orang tua yang mencari ekonomi untuk anak-anaknya, karena juga lost working selain lost learning. Jadi pada waktu pandemi 2 tahun itu banyak orang yang lost working, banyak yang kehilangan pekerjaan atau pekerjaannya itu terganggu, kemudian yang anak-anaknya lost learning tadi, sehingga seandainya diundang dan sebagainya kayaknya masih memerlukan bekerjanya untuk membiayai dan menghidupi putra putrinya daripada menghadiri undangan tadi. Tapi yang penting kalau dia itu sadar apa hasil kesimpulan rapat, konsultasi dan lain sebagainya, menurut saya masih mending, tidak masalah ya. Yang penting ikut hasil dari rapat atau diskusi-diskusi antara lembaga, guru dan wali murid tadi ya. Itu disebabkan karena menurut saya kesibukan orang tua wali murid ya. Untuk pengaplikasian BOT ini Pak, like order taking skill ini, sebenarnya semua guru di IJA itu kan sudah diajak seminar tentang itu, tapi penerapannya itu masih sulit ya Pak. Contoh kecilnya seperti soal yang kompleks, ketika sebelum menggunakan BOT itu semua soal itu pendek, mungkin penilaian itu hanya 1 halaman, tapi ketika menggunakan BOT itu kendalanya itu keuangan jadi membesar gitu loh, pekerjanya lebih banyak karena di IJA sendiri muridnya kan sangat banyak ya. Menurut panjenengan bagaimana Pak untuk yang penerapan high order thinking skill ini? Penerapan HOTS di lembaga khususnya yaitu pada soal-soal yang diberikan kepada peserta didik itu panjang sangat perlu. Dalam pembelajaran saintifik penilaiannya autentik kan gitu ya. Kemudian diharapkan model pembelajaran bahkan dalam menyelesaikan soal atau menjawab soal itu dulu kan diharapkan ada beberapa persen soal HOT
soal tidak harus semua dari nomor 1 sampai nomor sekian itu hot semua kan tidak. Juga harus ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang hot itu tadi. Nah, permasalahannya karena soal hot itu adalah cenderung pada soal penalaran, di mana ciri diantaranya soal hot itu adalah soal itu mengandung stimulus. Nah, dari stimulus-stimulus yang diberikan kemudian diberi soal, kemudian anak-anak itu menjawabnya berdasarkan stimulus yang ada, sehingga otomatis dalam pembuatan soal itu akan lebih panjang daripada hanya soal-soal jawaban singkat dan lain sebagainya. Tapi perkembangan anak dalam berpikir biasanya panjang lebih bagus, lebih maju karena dia selalu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tidak hanya Pancasila ada A, 5, B, 6, tidak hanya seperti itu, tapi penalaran-penalaran yang mereka miliki. Intinya melatih ke arah sana. Itu perlu, akan tetapi membuat boros kertas itu tadi tentu. Nah, itulah konsekuensinya. Jadi ada plus minusnya. Tapi sebetulnya pemerintah sudah ikut cancut tali bondo kepada semua lembaga baik negeri atau swasta dengan dana yang namanya BOS, bantuan operasional sekolah. Itu diantaranya adalah untuk memfasilitasi 8 standar pendidikan, diantaranya adalah evaluasi atau penilaian dengan cara membuat soal-soal yang berbentuk yang kami temukan juga di sekolah itu gurunya banyak yang belum mengoptimalkan dalam pemanfaatan TIK atau teknologi. Padahal kan menurut pandangan orang lain mungkin Hijah ini gurunya sudah sangat canggih misalkan seperti itu, tapi kenyataannya di dalamnya itu ketika kami mau meminjam sarana prasarana itu masih kurang lengkap. Kalau penerapan di sekolah lain kira-kira seperti apa Bapak? Jadi begini, untuk TIK itu dalam arti secara maksimal itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan. Artinya tidak semua pembelajaran itu harus menggunakan IT, tidak harus. Tetapi di mana waktu-waktu tertentu ternyata perlu menggunakan media itu, nah itulah dioptimalkan. Nah, masalah guru-guru kok kurang mengoptimalkan padahal sebetulnya waktunya menggunakan itu ya. Nah, itu kemungkinan diantaranya adalah guru tersebut belum mampu mengembangkan kapasitas dirinya, belum mampu mengembangkan standar kompetensi guru. Kompetensi guru ada 4: kepribadian, sosial, insya Allah kepribadian wis oke, sosial insya Allah wis oke, ya oke ya. Kemudian profesional dan pedagogiknya mungkin kurang. Nah, guru sekarang pancen harus mahir dalam bidang IT, karena IT akan menunjang mempercepat pembelajaran itu. Di samping itu juga pembelajaran akan inovatif, menarik, menyenangkan, seperti itu. Nah, dulu guru mengajar itu sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Sekarang tidak hanya guru yang sebagai sumber pembelajaran, banyak dari IT, handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Maka supaya optimal pelaksanaan penggunaan IT di lembaga itu, berarti guru yang ada di lembaga Hidayatun Najah ini harus selalu update diri, harus selalu mengembangkan kompetensinya sebagai guru secara maksimal karena sudah terjun di guru. Guru sekarang tidak pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi guru sekarang adalah menjadi profesi. Kalau sudah dinamakan profesi, berarti harus dilakukan betul-betul sesuai dengan disiplin keahlian ilmunya. Harus selalu diupdate. Insya Allah nanti bisa maksimal. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Menyenangkan sekali diskusi kita Bapak, tapi waktu terbatas. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Terima kasih Bapak.